Kita sudah ada di minggu ketiga di bulan Januari tahun 2021. Masih bersama dengan kami hamba-hamba Tuhan yang siap dan terus melayani Bapak Ibu sekalian dalam ibadah online. Perlu saya beritahu dan mohon kepada Bapak Ibu sekalian dimanapun berada, mari ketika saudara diberkati, silakan pencet like, kasih subscribe, dan bagikan channel ini kepada siapapun sehingga mereka juga diberkati. Hari ini kita harus memastikan kita melangkah pasti bersama dengan Tuhan. Karena di tahun 2021 Tuhan Yesus menyertai saudara dan kita semua akan meraih kemenangan. Oleh sebab itu sekali lagi pastikan Bapak Ibu saudara sekalian mengalami dan meraih kemenangan. Shalom Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Ada sukacita hari ini? Saya mau katakan bahwa hari ini saudara dan saya telah memilih yang terbaik, datang memuji dan memuliakan Tuhan. Karena kita bersyukur hingga sampai saat ini saudara dan saya di minggu ketiga di 2021 ini, saya dan saudara masih mengalami kasih dan kebaikan Tuhan. Saya mengajak setiap kita untuk kita selalu setia dan taat kepada Tuhan dan beribadah sungguh-sungguh kepada Tuhan. Kita pasti percaya bahwa mukjizat Tuhan terjadi dalam setiap kehidupan saudara dan saya. Mari kita berikan kemuliaan buat Tuhan Yesus. Katakan haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Dan kami mau katakan hari ini kami datang, kami mau cari wajah-Mu Tuhan. Kami mau hampiri tatamu Tuhan. Itu bukan karena perbuatan kami, itu karena hati dan cintamu kepada kami Tuhan. Karena kami percaya Tuhan, mukjizat-Mu nyata dalam hidup kami Tuhan, bahwa berkat-Mu melimpah atas hidup kami Tuhan. Tapi kami lebih perlu lagi Tuhan dengan hati yang bersyukur. Terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Ku mencari wajah-Mu, Yesus kekasihku. Bukan karena apa yang Kau buat, tapi karena Tuhan, kami mau hampiri tatamu Tuhan. Terima kasih Bapa. Di tatamu, oh Yesus sajaku. Bukan karena kebutuhanku, tapi karena percaya mukjizat-Mu nyata. Terima kasih Tuhan. Selalu ada, tak pernah berubah. Namun aku lebih perlu dan kekuatan-Mu menopang hidupku. Ku percaya
tak pernah kekurangan Tuhan. Kekurangan aku, namun aku lebih perlu hati yang bersyukur, hati yang percaya bahwa segalanya akan indah pada waktunya. Terima kasih Tuhan, Engkau begitu baik dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Kami percaya Tuhan mukjizat-Mu nyata dalam hidup kami Tuhan. Kami percaya mukjizat-Mu terjadi dalam hidup kami Tuhan. Kami percaya Tuhan berkat-Mu melimpah atas hidup kami Tuhan. Tapi kami lebih perlu Tuhan untuk lebih mengasihi Engkau lagi Tuhan, dengan penuh hati yang bersyukur. Haleluya Tuhan, haleluya Tuhan. Yesus kekasihku, bukan karena apa yang Kau buat, tapi karena cinta-Mu. Ku hampiri tatamu Tuhan, hampiri tatamu, Yesus Rajaku, bukan karena kebutuhanku, tapi karena hatimu. Ku percaya, percaya mukjizat-Mu nyata, selalu ada, tak pernah berubah. Namun aku lebih perlu dan kekuatan-Mu menopang hidupku. Ku percaya, percaya berkat-Mu melimpah, takkan pernah kekurangan aku. Namun aku lebih perlu hati yang bersyukur, hati yang percaya bahwa segalanya akan indah pada waktunya. Ku percaya, percaya mukjizat-Mu nyata, selalu ada, tak pernah berubah. Namun aku lebih perlu kekuatan-Mu menopang hidupku. Ku percaya, kami percaya Tuhan, bagi berkat-Mu mengalir buat kami Tuhan. Pernah kekurangan aku, namun aku lebih perlu hati yang bersyukur, hati yang percaya bahwa segalanya akan indah pada waktunya. Ku percaya, percaya mukjizat-Mu nyata. Terima kasih Tuhan, kami percaya mukjizat-Mu terjadi dalam hidup kami Tuhan. Mukjizat-Mu tidak pernah berubah dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, di kekuatan-Mu menopang hidupku. Ku percaya, percaya berkat-Mu melimpah, takkan pernah kekurangan
Terima kasih Tuhan. Engkau begitu baik dalam hidup kami Tuhan. Kami percaya mukjizat-Mu nyata dalam setiap hidup kami Tuhan. Kami percaya berkat-Mu pasti melimpah atas hidup kami. Percaya mukjizat-Mu nyata. Terima kasih Tuhan. Selalu ada, tak pernah berubah. Namun aku lebih perlu dan kekuatan-Mu menopang hidupku. Ku percaya berkat-Mu melimpah. Takkan pernah kekurangan aku. Namun aku lebih perlu hati yang bersyukur, hati yang percaya bahwa segalanya akan indah pada waktunya. Ku percaya mukjizat-Mu nyata, selalu ada, tak pernah berubah. Namun aku lebih perlu kekuatan-Mu menopang hidupku. Ku percaya berkat-Mu melimpah. Takkan pernah kekurangan aku. Namun aku lebih perlu hati yang bersyukur, hati yang percaya bahwa segalanya akan indah pada waktunya. Segalanya akan indah, segalanya akan indah pada waktunya. Segalanya akan indah, segalanya akan indah pada waktunya. Haleluya. Segala puji, syukur, hormat, pengagungan hanya bagi-Mu ya Bapa. Kami bersyukur, berterima kasih kalau kami ada sampai saat ini. Semua karena kasih kemurahan-Mu bagi kami. Sebentar ya Bapa, kami mau bersorak memuji meninggikan nama-Mu. Biarlah Engkau menyertai ibadah kami dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya. Kalau ada kuasa iblis mengganggu, kami tolak, kami patahkan, kami hancurkan kuasanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkaulah yang memberkati jemaat Tuhan dimanapun mereka berada saat ini. Bahkan siapapun yang menonton channel YouTube ini, Tuhan yang memberkati. Yang sakit Engkau berikan kesembuhan, yang susah Engkau berikan penghiburan, yang lemah Engkau berikan kekuatan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami percaya mujizat penuaian masih terjadi bagi GBI Jemaat Aletheia Kota Rapanda Bekasi. Bahkan jemaat Tuhan dimanapun mereka berada. Ibadah ini kami tabiskan di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin. Haleluya. Saya ajak kita bangkit berdiri, kita memuji dan memuliakan Tuhan. Kita percaya bahwa kita punya Tuhan Allah yang baik, sungguh baik. Setiap kita yang percaya katakan amin. Katakan Tuhan Yesus baik. Haleluya. Tiada berkesudahan. Tiada berkesudahan. Kasih setiamu Tuhan.
Yesus baik. Haleluya. Berikan kemuliaan buat Tuhan Yesus. Katakan haleluya. Haleluya. Kita punya Tuhan. Tuhan adalah kekuatan dan mazmur. Hanya kepadanya kita percaya. Setiap kita yang percaya katakan amin. Tuhanlah kekuatanku. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Haleluya. Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur. Sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, kasih setiamu tak pergi dariku. Haleluya. Mari kita berikan sorak-sorai buat Tuhan. Karena Tuhan adalah kekuatan. Hanyalah kepadanya kita percaya. Haleluya. Tuhanlah kekuatanku. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur. Kamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Namun kasih setiamu, kasih setiamu, kasih setiamu pergi dariku. Haleluya. Berikan kemuliaan buat Tuhan. Thank you Tuhan. Kini saatnya kita akan memberkati pekerjaan Tuhan tempat ini melalui korban syukur dan PPRI Bapak Ibu. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya Yesus, segala puji hormat hanya bagimu Tuhan. Terima kasih Bapa buat kebaikan-Mu. Saatnya Tuhan kami akan memberikan korban syukur kami Tuhan sebagai tanda ketaatan kami di hadapan-Mu Bapa. Mari Tuhan biarlah korban syukur ini senantiasa menyenangkan hati Tuhan. Memperlebar kerajaan-Mu di muka bumi ini, khususnya di gereja-Mu, GBI Jemaat Aletheia Kota Harapan Indah Bekasi. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya. Begitu besar kasih Allah pada kita. Begitu besar kasih Allah pada kita. Diberkatilah anak cucu kita di mana-mana. Tuhan membuat miskin dan menjadikan kaya. Yang merendahkan dan meninggikan juga. Berbahagialah, berbahagialah bagi orang yang percaya. Anak cucunya pasti tidak akan meminta-minta, karena Allah menggenapi firman-Nya. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Berbahagia
mustahil, tiada yang mustahil bagi orang percaya. Tiada yang mustahil, tiada yang mustahil bagi orang percaya. Haleluya. Terima kasih korban syukur dan PPRI Bapak Ibu. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Saya mengajak setiap kita untuk kita membuka hati, untuk menyiapkan hati kita. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Engkau sungguh baik dalam hidup kami Tuhan. Mujizat-Mu nyata dalam hidup kami Tuhan. Berkat-Mu melimpah atas hidup kami Tuhan. Kami serahkan setiap kehidupan kami ke dalam tangan-Mu di tahun 2021 ini Tuhan Yesus. Kami percaya mujizat-Mu terjadi dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, dan sebentar kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Kami membuka hati kami Tuhan. Kami buka pikiran kami Tuhan. Apapun yang hamba-Mu sampaikan pada hari ini buat kami Tuhan, kami bisa melakukan dalam kehidupan kami, dan kami menjadi berkat bagi sesama kami. Terima kasih Tuhan. Engkaulah andalan dalam hidup kami Tuhan. Haleluya Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Terima kasih Tuhan. Kami percaya mujizat-Mu nyata dalam hidup kami Tuhan. Kau Tuhanlah andalan dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Kau Tuhan jadi andalanku. Terima kasih Tuhan. Hanya Kau Tuhan yang ku percaya. Di saat aku sudah tak mampu, hanya Yesus sanggup melakukannya. Aku percaya, aku percaya ada mujizat. Terima kasih Tuhan. Aku percaya Tuhanku dahsyat, perbuatan ajaib telah dikerjakannya. Aku percaya ada mujizat. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan, mujizat-Mu terjadi dalam hidup kami Tuhan. Kami percaya mujizat-Mu nyata dalam hidup kami Tuhan. Engkaulah andalan dalam hidup kami Tuhan. Jadi andalanku, hanya Kau Tuhan yang ku percaya. Di saat aku sudah tak mampu, hanya Yesus sanggup melakukannya. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya Tuhanku dahsyat, perbuatan ajaib telah dikerjakannya. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya Tuhanku dahsyat, perbuatan ajaib telah dikerjakannya. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya ada Segala puji dan syukur hanya bagi-Mu ya Tuhan.
Allah yang kami kenal dan kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Juru Selamat kami, penolong dan penebus kami. Kami bersyukur kami boleh memuji-muji Engkau ya Tuhan. Dan kami sebentar akan belajar kebenaran firman-Mu. Mari Engkau menjamah setiap kami, urapi setiap kami dengan urapan kuasa Roh Kudus-Mu ya Tuhan. Semua yang sedang mendengarkan, semua yang sedang menyaksikan dan mengikuti ibadah online ini diberkati Tuhan. Jamah urapi berkati hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya Tuhan. Sembunyikan hamba-Mu di balik kayu salib-Mu agar tidak mencuri kemuliaan-Mu. Biar setiap kata yang keluar firman yang ditabur menguatkan kami, menasihati kami, menegur kami, dan firman-Mu menjadi rema dalam hidup kami. Karena kami percaya firman-Mu adalah kebenaran, dan kebenaran ini Tuhan yang memerdekakan setiap kami sekalian. Kalau ada kuasa jahat setan mengganggu, kami ikat patahkan kuasanya, tolak di dalam nama Yesus. Dan kami serahkan semua tantangan-Mu Tuhan dari awal, pertengahan hingga pada akhir. Pemberitaan firman, nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Bapak. Hamba percaya kami semua mendengarkan firman ini diberkati, dan kami siap melangkah pasti bersama dengan Tuhan, meraih kemenangan di tahun 2021 di bulan Januari minggu ketiga ini. Kami diberkati. Haleluya, haleluya. Amin. Salam Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Kita bersyukur karena cinta kasih dan kemurahan Tuhan, berkat Tuhan, kita boleh kembali berjumpa dalam ibadah kita di minggu ketiga di bulan Januari. Masih bicara tentang berkat mujizat karena kita awali tahun 2021 dengan melangkah pasti bersama dengan Tuhan, dan melangkah pasti bersama dengan Tuhan mendapatkan kemenangan. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara sekalian, hari ini saya ingin memberikan satu judul tema, yaitu meraih kemenangan. Tahun 2021 kita pastikan kita meraih kemenangan bersama dengan Tuhan. Janji Tuhan ya dan amin. Dan pasti digenapi. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, sebelum kita bicara dan mengenai khotbah, maka saya mengajak kita semua membuka Alkitab kita. Mari sama-sama kita buka Alkitab kita di dalam Perjanjian Baru, yaitu surat Yohanes yang pertama atau 1 Yohanes pasal yang kedua ayat 1 sampai 6. 1 Yohanes pasal pertama atau pasal 2, maaf. 1 Yohanes pasal 2 ayat 1 sampai 6. Saya bacakan buat Bapak Ibu Saudara sekalian. Anak-anakku, hal-hal ini kutuliskan kepada kamu, supaya kamu jangan berbuat dosa. Namun jika seorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara pada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang adil. Dan ia adalah perdamaian untuk segala dosa kita. Dan bukan untuk dosa kita saja, tetapi juga untuk dosa seluruh dunia. Dan inilah tandanya bahwa kita mengenal Allah, yaitu jikalau kita menuruti perintah-perintahnya. Barang siapa berkata, aku mengenal dia tetapi tidak menuruti perintahnya, ia adalah seorang pendusta dan di dalamnya tidak ada kebenaran. Tetapi barang siapa menuruti firman-Nya, di dalam orang itu sungguh sudah sempurna kasih Allah. Dengan itulah kita ketahui bahwa kita ada di dalam Dia. Barang siapa mengatakan bahwa ia adalah di dalam Dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Saya ulangi ayat yang ke-6. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita ada di tahun 2021 itu karena penyertaan Tuhan, karena penjagaan Tuhan. Itu sebabnya kita bersyukur. Dan hari ini khotbah yaitu meraih kemenangan. Saudaraku, kita baru saja membaca, barang siapa mengatakan ia ada di dalam Dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus. Artinya kita harus meneladani Tuhan.
Kita harus hidup sama seperti Kristus. Baik pikiran, perkataan, sikap, hati, dan seluruh hidup kita harus selaras dengan kebenaran. Kita harus terus berjuang supaya kita meneladani Tuhan dan kita menjadi sempurna. Ada begitu banyak hal yang membuat kita hari-hari ini melihat sebuah kenyataan. Kita tidak tahu apa yang terjadi. Bahkan semua orang juga memprediksi tahun ini juga tidak menjadi lebih baik. Keadaannya sama. Bahkan kalau kita tertidur, kita tidak bangun, kita masuk di tahun 2021, kita masih belum tahu apa yang terjadi. Padahal hari ini sama seperti tahun 2020. Kalau kita sama juga, melakukan hal yang sama, berpikir yang sama, berkata yang sama, bersikap yang sama, bertindak yang sama, kita tidak akan mengalami apa-apa. Itu sebabnya saudaraku, lewat kebenaran firman Tuhan ini, saya mengajak kita semua mengubah cara berpikir kita, cara pandang kita, paradigma kita. Lalu ucapkan dengan kata-kata, lalu imani, dan dengan dasar hati yang paling dalam, lalu lakukan bersama dengan Tuhan. Maka ada kemenangan yang Bapak Ibu Saudara terima dari Tuhan. Amin. Meraih kemenangan tentunya bersama dengan Tuhan. Masalah tetap masih boleh ada. Keadaan mungkin masih belum berubah. Tetapi kita yang harus berubah. Supaya kita menjadi orang yang cerdas menyikapi setiap keadaan. Paling tidak mulai dari pikiran kita. Kita berkata bahwa Allah dapat dan bisa memberi kemenangan buat saudara dan saya. Barang siapa mengatakan di ayat yang ke-6, ya ada di dalam dia, ya harus, ya wajib hidup sama seperti Kristus. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, kita mau belajar bagaimana cara meraih kemenangan di tahun 2021. Meraih keberhasilan tentunya bersama dengan Tuhan. Kita mau mencontoh langsung dari Tuhan. Kita langsung membuat Tuhan Yesus menjadi teladan kita. Kenapa? Karena Allah yang kita sembah di dalam Yesus, dia adalah satu pribadi yang berhasil ketika ada di dalam dunia. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, saya mengajak kita semua melihat ada 3 perkara yang mau saya bagikan. Yang pertama saudaraku, dari 3, yang pertama supaya kita meraih kemenangan, belajar dari Tuhan Yesus Kristus langsung, yaitu bicara tentang kemurnian. Saudara, untuk berhasil, saudara dan saya harus mempersiapkan diri. Mulai dari pikiran, perkataan, sikap hati, perbuatan kita. Kita harus menjaga kemurnian hidup kita. Apa itu kemurnian? Sesuatu yang bersih, sesuatu yang suci, sesuatu yang kudus, tidak kotor, saudaraku. Artinya hati kita harus murni. Kalau kita pengen diberkati Tuhan di tahun 2021, hati kita harus murni. Langsung saja ya kita ambil contoh-contoh. Ketika kita datang kepada Tuhan, kita murni punya hati. Aku mengasihi Engkau Tuhan. Lewat doa kita mengucap syukur dari hati yang paling dalam, dengan kemurnian hati kita berkata Engkau Allah yang dahsyat. Sekalipun sekeliling kita ada masalah, ada satu kemurnian. Ketika mungkin orang berkata tidak mungkin terjadi, kita percaya Tuhan Kau pasti sanggup melakukannya. Hati kita murni. Yang lebih daripada itu, ketika kita datang berdoa, kita datang memuji menyembah Tuhan, kita beribadah kepada Tuhan, tulus, tidak ada maksud tersembunyi. Yang kita lakukan hanya menyenangkan hati Tuhan, mengagungkan Tuhan, menyembah Tuhan. Ada kemurnian hati, saudaraku. Amin. Ayo kita memiliki ini, kemurnian. Syaratnya supaya meraih kemenangan, kemurnian. Kita harus menjaga kemurnian hati kita. Tidak ada yang boleh tersembunyi, tidak terselubung. Kalau kita berbuat baik, ya berbuat baik dengan ketulusan hati, saudaraku. Kalau kita mau datang berdoa kepada Tuhan, doalah dengan ketulusan hati, kemurnian hati. Mau melayani dengan ketulusan, saudaraku. Ini supaya kita diberkati.
Hari-hari ini gampang melihat orang yang sukses, yang berhasil, yang punya jabatan, punya pangkat. Tapi mencari orang yang mau hidupnya murni susah. Mencari orang yang punya hatinya tulus susah, saudaraku. Tapi saya mengajak saudara semua yang mendengarkan khotbah ini. Mari awali tahun 2021 supaya kita melangkah, kita berjalan, kita mendapatkan kemenangan. Jaga itu. Yang pertama, kemurnian. Saya mau ambil contoh di Alkitab. Saudara tahu ketika seorang janda, minyak janda Sarfat, ketika tidak punya apa-apa, saya singkat saja ceritanya. Mujizat itu terjadi, berkat Tuhan turun, kuasa Allah dinyatakan. Apa yang terjadi, saudaraku? Ketika harus menyiapkan buli-buli, tempayan. Apa yang kita lihat? Syaratnya harus kosong. Kosong dan bersih. Nah, ketika ada tempayan, ada buli-buli yang kosong dan bersih, sebanyak mungkin tidak masalah, saudaraku. Yang penting, saudara, kapasitasnya itu di dalamnya kosong dan bersih. Sehingga ada minyak yang dituang, ada berkat, ada mujizat, saudaraku. Tetapi kalau seandainya yang dibawa buli-buli, sesuatu yang kotor, penuh, ada isi yang lain, maka tidak mungkin ada berkat, tidak mungkin ada minyak. Itu sebabnya saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, supaya saudara diberkati meraih kemenangan, saya mau beritahu, kosongkan hatimu dengan kemurnian. Hilangkan setiap kuasa-kuasa kegelapan, kuasa jahat setan iblis, kebiasaan buruk, hati yang kotor, hati yang penuh dengan iri dengki, hati yang mendendam, sakit hati dan tidak bisa mengampuni. Buang. Kenapa? Supaya murni, supaya bersih. Dan kita pasti diberkati. Dan kita meraih kemenangan bersama dengan Tuhan. Amin. Ini harus kita lakukan, saudaraku. Ayolah, saya mengajak kita semua. Sudahlah, kita menjadi orang Kristen yang bisa hidup benar di hadapan Tuhan, menjaga kemurnian. Orang boleh mereka-rekakan yang jahat. Semua bisa terjadi hal yang tidak baik menurut kacamata kita. Tapi yang paling penting hati kita bersih, hati kita murni, saudaraku. Mulai dari pikiran, perkataan, sikap hati, tindakan kita penuh dengan kemurnian, ketulusan hati, supaya kita diberkati sempurna. Amin. Ini harus kita lakukan, saudaraku. Harus kita lakukan. Gak usah ada syarat-syarat. Tapi Pak, gak usah pakai tapi-tapian. Sudah, sekali lagi, murnikan hatimu. Kalau engkau lakukan segala sesuatunya, lakukan seperti untuk Tuhan. Penuh dengan kemurnian, ketulusan hati. Mau diberkati Tuhan, mau terima berkat, mau terima mujizat, bicara hati, jaga hatimu. Karena dari hati terpancar kehidupan. Ini yang pertama, saudaraku. Supaya kita meraih kemenangan, yang pertama bicara kemurnian. Ya. Purity. Murni. Mari saya mengajak kita semua menjaga hati kita tetap murni. Yang kedua, saudaraku, supaya diberkati Tuhan, supaya terima mujizat Tuhan, supaya kita meraih kemenangan di tahun 2021. Yang kedua adalah bicara tentang gairah, hasrat. Kenapa saya bilang gairah? Ada hasrat, ada gairah, passion. Saudara, mungkin hari-hari banyak orang sedang mengejar sesuatu, berlomba-lomba. I have, apa yang saya miliki. Dalam pekerjaan, dalam usaha, semua tidak salah. Tetapi mari passion kita kepada Allah kita pertanyakan. Sudahkah kita benar punya tujuan apa yang harus kita lakukan dengan Allah kita? Masihkah kita berdoa? Masihkah kita datang memuji menyembah Tuhan? Waktu kita membaca Alkitab, waktu kita beribadah kepada Tuhan, kita waktu melakukannya ada degup dalam hati kita penuh dengan cinta dan gairah. Aku pengen ketemu Engkau Tuhan. Aku gak mau terlambat.
Aku gak mau diingatkan terus untuk berdoa. Aku gak mau terus Tuhan terlambat di dalam membaca Alkitab. Aku gak mau terus Tuhan menyanyiakan waktu untuk datang beribadah. Sudahkah itu terjadi? Kalau belum, mari saya mengajak kita semua berubah di tahun 2021. Ada gairah, ada hasrat untuk terus mencari Tuhan. Alkitab berkata, carilah Tuhan selama Ia berkenan untuk ditemui. Selama waktu masih siang, akan ada tiba waktunya saudara tidak bisa melakukan apa-apa. Sebabnya mari saya mengajak kita, ayo gairah, semangat. Lihat orang tidak semangat, biarkan saja, kita nasihati. Lihat orang lemah, biarkan. Mungkin saudara ada dalam grup-grup saudara, baik WA, Facebook, apapun itu grupnya. Kalau itu sesuatu yang negatif, membuat engkau lemah, membuat engkau tidak bergairah, engkau harus tinggalkan itu. Dan saya mau bilang, bergairahlah, berhasrat untuk mencari Tuhan lebih lagi. Tingkatkan itu. Kalau dulu tahun 2020 masih belum, doa sungguh-sungguh, ayo berdoa. Ada gairah. Saudaraku, ini harus kita lakukan. Betulkah kita masih bergairah? Atau sudahlah, memang sudah harus seperti itu. Saya harus datang berdoa, memuji, baca Alkitab, beribadah karena itu sudah kewajiban. Tidak, saudaraku. Harus dengan gairah, dengan hasrat kepada Tuhan. Yang kedua, untuk meraih kemenangan, kita harus menambah kapasitas kita. Semangat, lebih semangat lagi. Bergairah untuk mengiring Tuhan. Lebih punya hasrat untuk boleh menyenangkan hati Tuhan. Punya gairah, punya hasrat, punya semangat untuk terus berdoa. Membaca Alkitab, memuji, menyembah Tuhan. Dan ketika itu kita lakukan, betulkah kita sudah melakukannya dengan penuh cinta kasih kepada Tuhan? Biarlah rohmu menyala-nyala, kata Alkitab, dan layanilah Tuhan. Saya mengajak kita semua para hamba-hamba Tuhan, pelayan-pelayan Tuhan, pengurus-pengurus gereja, para gembala. Saya mau beritahu, mari supaya kita meraih kemenangan, tambahkan gairah, hasrat untuk mencari Tuhan lebih lagi. Gairah, hasrat untuk menyenangkan Tuhan. Lebih lagi, kerja buat Tuhan selalu manise. Amin. Ini yang kedua. Ada gairah, ada hasrat. Jangan terpaksa, saudaraku. Jangan tunggu, saudaraku. Segala sesuatunya sudah menjadi terlambat. Ini yang kedua. Bicara tentang gairah, hasrat, passion. Yang pertama, saudaraku, tadi sudah kita bahas. Untuk meraih kemenangan di tahun 2021. Yang pertama, kita harus melakukan sesuatu yang benar, yaitu kemurnian, purity. Dan yang kedua, passion, ada hasrat, ada gairah. Dan yang ketiga, saudaraku, supaya kita mengalami kemenangan, meraih keberhasilan, meraih kemenangan di tahun 2021. Melangkah pasti, berjalan bersama dengan Tuhan, meraih kemenangan. Yang ketiga, bicara tentang prioritas. Priority, saudaraku. Apa maksudnya? Kita tempatkan Tuhan menjadi satu tujuan yang utama dalam hidup kita. Prioritas hidup kita, sekalipun kita sedang bekerja, sedang berusaha melakukan aktivitas kegiatan apapun bentuknya, termasuk pelayanan. Saya mau beritahu, prioritas kita adalah Tuhan. Tujuan kita adalah Tuhan. Carilah dahulu kerajaan Allah serta kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Matius 6 ayat 33. Cari Allah, cari kerajaannya, lalu cari kebenarannya, maka semua ditambahkan. Ada begitu banyak orang ketika ada masalah, ada pergumulan, tahun berganti tahun masih terus terkungkung dalam sebuah persoalan. Masalah yang menghimpit, persoalan hidup yang tidak selesai, doa yang belum dijawab, tetapi justru dia menarik diri, dia mundur. Tetapi saya ingatkan, kita harus maju. Dan saya mau beritahu, carilah dahulu kerajaan Allah serta kebenarannya, maka semua akan ditambahkan. Amin. Yang bekerja silakan bekerja, yang berusaha, yang melayani silakan. Tapi carilah Tuhan lebih dulu sebelum kita lakukan apapun, saudaraku. Cari Tuhan. Prioritas kita Tuhan.
Jadikan Tuhan tujuan hidup kita. Jadikan Tuhan tujuan hidup dalam kita menyenangkan hati Tuhan. Jangan jadikan Tuhan untuk mencapai tujuan. Banyak orang salah. Datang cuma bilang, Tuhan, tolong aku Tuhan. Berkati aku. Tuhan, sembuhkan aku Tuhan. Cuma dijadikan alat. Begitu perlu cari Tuhan. Saya mau beritahu hari ini. Setiap hari prioritas kita adalah cari Tuhan. Cari Tuhan. Cari Tuhan. Temukan Tuhan. Temukan Tuhan. Pandang Tuhan. Pandang Tuhan. Puji Dia. Sembah Dia. Senangkan Tuhan. Amin. Ini yang harus kita lakukan. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Kita baru saja membaca Alkitab kita. Dalam 1 Yohanes pasal 2 ayat 1 sampai 4. Sampai 6. Dan berkata demikian di ayat yang ke-6. Barang siapa mengaku berkata ada di dalam Dia, ia wajib, ia harus hidup sama seperti Kristus. Itu sebabnya saya mengajak kita, teladan kita Yesus Kristus. Kita langsung mencontoh Tuhan. Yang pertama bicara kemurnian, kita mau contoh Tuhan kita. Dia punya hati yang tulus, dia murni mengerjakan apa yang Bapa lakukan. Dia datang ke dunia mengosongkan dirinya, mengambil rupa sebagai hamba, tidak menyamakan kesetaraan dengan Allah. Dia murni, dia tulus. Ayo, lakukan. Kita contoh Tuhan, dia nggak protes. Wakalipun dia berkata, Tuhan, kalau boleh cawan ini berlalu, tapi bukan karena kehendakku, biar kehendakmu yang jadi. Sampai berkali-kali saudaraku, dia mengalami ketakutan di Taman Getsemani. Tapi dia bilang, biar kehendakmu yang jadi. Dia mau tulus, dia murni melakukan itu. Saya mengajak kita semua, apapun atas kegiatan kita, mari punya hati yang tulus. Tulus saudaraku. Kalau mengasihi, mengasihi dengan tulus. Kalau melayani, melayani dengan tulus. Kalau memberi, memberi dengan tulus. Kalau kita mengampuni, mengampuni dengan tulus. Ini yang kedua yang saya mau beritahu, yaitu bicara tentang hasrat, gairah. Saudara, kita contoh Tuhan. Yesus waktu di dunia memberikan contoh kepada kita. Dalam keadaan lelah, capek, habis mengajar, habis membuat mujizat, dia pergi ke satu tempat, di tempat di mana dia mengasingkan diri. Dia datang di pagi-pagi, benar kata Alkitab, untuk berdoa, datang kepada Allah. Sudahkah kita ini punya hasrat, bergairah datang kepada Tuhan? Sama seperti Tuhan, keadaan lelah, dia capek, tetapi dia tetap cari Bapa. Maukah kita punya hasrat gairah mencari Tuhan? Lebih lagi di tahun 2021, karena kemenangan itu kuncinya. Punya gairah mencari Tuhan. Jangan pernah takut dan khawatir. Cari Tuhan. Cari dahulu kerajaan Allah serta kebenarannya. Kerajaannya dan kebenarannya. Latihan badani terbatas gunanya. Tetapi beribadah itu sangat bermanfaat. Mari saudaraku, punya gairah untuk beribadah. Tahun 2021 saya mengajak kita semua umat Tuhan bergairah mencari Tuhan. Lewat doa, memuji, menyembah, baca Alkitab, melayani Tuhan. Amin. Bergairah. Dan yang terakhir, prioritas. Yesus, dia mementingkan Bapa dibanding kepentingan sendiri. Dalam kelemahan, ketakutan, kesakitan, semua derita dia tanggung. Kenapa? Karena prioritasnya adalah Bapa di surga. Mari saya mengajak kita semua, prioritas saudara dan saya, apapun yang kita kerjakan, sekalipun masalah, semua pergumulan masih ada. Kita yang bekerja, kita yang berusaha melayani Tuhan, banyak persoalan, tapi saya mau beritahu, prioritas kita adalah Tuhan. Jadikan Tuhan tujuan hidup kita. Jadikan dia sumber berkat itu. Jangan cuma kejar berkatnya, tapi jadikan yang utama Yesus. Yang terutama dalam hidup ini adalah Tuhan. Menyenangkan Tuhan. Membuat Allah tersenyum sehingga Allah memberkati. Ini saudaraku yang saya bagikan buat saudara saya. Alkitab yang kita baca jelas, Yesus pengantara kita. Dia menebus saudara dan saya. Dan bukti cinta kasih kita kepada Tuhan dikatakan ketika saudara dan saya melakukan firman Tuhan.
melakukan kehendak-Nya. Oleh sebab itu saudaraku, di minggu ketiga ini meraih kemenangan bersama dengan Tuhan ini, saya memberitahu, sekali lagi saya simpulkan, mari saudaraku, kita mengubah cara hidup kita, mulai dari cara berpikir, berkata-kata, bersikap dan bertindak dalam kemurnian, terutama hati kita harus tulus di hadapan Tuhan. Yang kedua, gairah, ada hasrat lebih lagi, ditambah lagi saudaraku, di tahun 2021 lebih semangat, bergairah mencari Tuhan. Dan yang ketiga, prioritas kita adalah Tuhan. Saudara boleh bekerja, boleh berusaha, boleh melayani apapun atas kegiatan kita, tapi prioritas kita adalah Tuhan. Nomor satu kan Tuhan. Sebelum melakukan apapun, lakukanlah dulu buat Tuhan. Ini yang bisa saya sampaikan buat Bapak Ibu Saudara sekalian. Doa saya, Bapak Ibu Saudara, di tahun 2021 sekalipun keadaannya masih sama, ada pandemi, ada persoalan dalam pekerjaan, ada masalah dalam pelayanan, bahkan dalam seluruh aspek kehidupan termasuk usaha, saya mau beritahu, percayalah bahwa Tuhan masih ada dan mujizat masih terjadi. Percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah apa yang Tuhan mau. Karena Alkitab berkata sekali lagi di ayat yang ke-6, barang siapa mengaku mengenal Dia, ada di dalam Dia, dia wajib harus hidup sama seperti Kristus. Jadilah prajurit-prajurit Tuhan, pengikut-pengikut Kristus yang diberkati dan menjadi berkat. Tuhan Yesus memberkati, tetap semangat, jaga kesehatan, dan percayalah bahwa Allah di dalam Yesus Kristus menyertai saudara di sepanjang tahun 2021, di Januari sampai Desember. Saudara diberkati. Diberkati bukan sekedar diberkati, tapi diberkati berlimpah-limpah. Amin. Bapa di surga, terima kasih kami sudah mendengarkan kebenaran firman-Mu, dan hamba saat ini mengangkat minyak yang tidak ada apa-apanya Tuhan. Ini yang Kau menjamah menjadi minyak urapan yang penuh dengan kuasa-Mu, bukan karena minyaknya, tapi karena urapan-Mu yang boleh terjadi. Hingga saat kami mengoleskan minyak kepada seluruh anggota keluarga, siapapun yang kami oleskan minyak ini, dijamah, diurapi, diberkati, berjalan dalam kepastian, dalam kemenangan bersama dengan Tuhan. Kami percaya Tuhan, semua yang lemah dikuatkan, yang susah diburukkan, yang terikat dilepaskan, yang sakit di dalam nama Yesus diberikan kesembuhan. Kami tolak sakit penyakit kuman virus bakteri, COVID-19, virus corona. Kami hancurkan di dalam nama Yesus, tidak akan masuk dalam tubuh kami, karena kuasa darah dan bilur-Mu yang proteksi sempurna kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Berkati para mentor, para imam, kepala keluarga, semua yang mengoleskan minyak kepada seluruh anggotanya yang sedang beribadah. Terpuji nama-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, hamba berdoa setiap orang yang mendengarkan khotbah dan hidup di dalam kebenaran diberkati Tuhan. Kami semua Tuhan bertekad, berkomitmen untuk menjaga kemurnian hidup kami. Kami bergairah mencari Tuhan dan kami utamakan Tuhan dalam hidup kami. Diberkatilah orang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapan kepada Tuhan. Haleluya, haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, para mentor, kepala keluarga, imam, silakan untuk mengoleskan minyak kepada seluruh anggota keluarga dan siapapun yang sedang mengikuti ibadah. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Haleluya. Mana tantangan diberkati Tuhan hari ini? Amin. Haleluya. Katakan haleluya. Ini saatnya kita akan memberikan korban syukur kita. Mari kita siapkan hati kita, mari kita berdoa, kita tundukkan kepala. Bapa di dalam surga, kami kembali mengucap syukur dan berterima kasih kepada-Mu Tuhan, hingga sampai saat ini kasih setia-Mu tidak pernah berkesudahan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, dan sebentar kami akan memberikan korban syukur kami Tuhan. Engkau berkati tangan-tangan jemaat-Mu Tuhan, Engkau tambahkan berkat-Mu buat mereka. Ya, korban syukur kami pergunakan untuk memperluas kerajaan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Yesus, aku percaya. 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 Kau pulihkan, kau sembuhkan di dalam hidupku. Haleluya. Yesus, aku percaya. 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 Kau pulihkan, sembuhkan, mujizat di dalam
Haleluya. 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 Terpujilah Tuhan. Yesus, aku percaya. Yesus, aku percaya. Yesus, aku percaya. Yesus, aku percaya. Kau pulihkan, sembuhkan, mujizat di dalam hidupku. Haleluya. 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 Terpujilah Tuhan. Terpujilah Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih korban syukur Bapak Ibu. Tuhan Yesus memberkati. Ini saatnya kita akan mendengarkan pengumuman 1 minggu ke depan. Tuhan Yesus memberkati. Kita angkat pujian kita. Mari kita bersegar. Amin. Kita bersukaria karena ini hari bahagia. Kita berkumpul jadi satu. Puji Tuhan semesta itu. Tepuk tangan Raja berseri. Hilangkanlah hati yang sedih. Bukankah Yesus berkat adanya yang Dia berikan? Mari kita bersukaria. Amin. Mari kita bersukaria karena ini hari bahagia. Kita berkumpul jadi satu. Puji Tuhan semesta itu. Tepuk tangan Raja berseri. Hilangkanlah hati yang sedih. Bukankah Yesus berkat adanya yang Dia berikan? Mari kita bersukaria. Haleluya. Sebelum kita akhiri ibadah kita, mari kita siapkan hati kita untuk berdoa syafaat. Haleluya. Kau Tuhan penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Dan Kau Tuhan penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Haleluya Yesus, haleluya Tuhan. Terima kasih Bapa sebab Engkau Allah yang ajaib, penuh kuasa, pencipta langit dan bumi. Terima kasih Tuhan, Kau sangat baik. Kembali Tuhan, pada hari ini ya Bapa, kami mau menaikkan doa syafaat kami di hadapan-Mu. Namun Tuhan, sebelumnya Engkau yang mengampuni setiap dosa dan pelanggaran kami Tuhan. Agar setiap doa yang kami naikkan di hadapan-Mu senantiasa menjadi dupa yang harum kepadamu Tuhan. Terima kasih Bapa. Haleluya Yesus, Bapa yang baik. Saat ini Tuhan, kami membawa negeri kami ini ke dalam tangan-Mu Tuhan. Mari Tuhan, supaya mengampuni setiap dosa dan pelanggaran negeri ini. Ampuni Tuhan, sembuhkanlah bangsa ini ya Tuhan. Pulihkanlah negeri ini dari setiap apapun ya Bapa. Pemulihan dari setiap bidang ekonomi, sosial, budaya, bahkan pendidikan ya Tuhan. Dan di berbagai macam sektor ya Tuhan. Mari Tuhan, urapan yang luar biasa turun atas seluruh para pemimpin negeri ini. Mulai dari presiden, para menteri, bahkan sampai tingkat RT Tuhan. Mari Tuhan, Kau juga mengurapi ya Bapa, seluruh ya Tuhan, seluruh lurah,
wali kota, bupati, semua Tuhan, di setiap departemen-departemen, lembaga tinggi negara, tertinggi negara, dan seluruh organisasi yang ada. Biarlah setiap keputusan, semuanya berasal dari Tuhan. Semuanya untuk puji, hormat, dan kemuliaan-Mu. Untuk damai sejahtera bangsa ini ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami berdoa juga Tuhan untuk seluruh para garda terdepan. Terima kasih Tuhan untuk orang-orang yang luar biasa. Semua yang membantu para garda terdepan. Mereka yang menangani COVID-19 ya Tuhan. Bahkan semua penyakit ya Bapa. Tuhan, Engkau yang mengurapi mereka. Setiap apapun yang mereka lakukan, terjadilah kesembuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Setiap rumah sakit, setiap mereka yang isolasi mandiri, bahkan setiap tempat-tempat yang sudah ditunjuk oleh pemerintah. Mari Bapa, pemulihan terjadi atas seluruh pasien yang ada. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk seluruh jajaran keamanan, Angkatan Darat, Laut, Udara, Kepolisian, sampai Satpol PP Tuhan. Mari Bapa, biarlah pasukan bala tentara sorgawi-Mu turun atas negeri ini, menaungi negeri ini, memberikan kekuatan atas mereka, sehingga negeri ini diliputi damai sejahtera Tuhan yang luar biasa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami juga bersyukur Tuhan untuk gereja-Mu di tempat ini. Mari Bapa, kami bersyukur buat lawatan-lawatan yang terus terjadi atas gereja-Mu. Mujizat yang terus terjadi atas gereja-Mu di tempat ini Tuhan. Bapa, kami bersyukur ya Tuhan kepadamu. Saat ini Tuhan, kami berdoa untuk kerinduan kami memiliki tempat ibadah yang menetap ya Tuhan. Mari Tuhan, kami mengimani ya Bapa, biarlah di tahun ini Tuhan, mujizat itu terjadi di dalam nama Yesus Kristus. Kami pasti memiliki tempat sendiri ya Tuhan. Kami menjadi berkat. Kami dapat melakukan apa yang menjadi maunya Tuhan atas gereja-Mu ini Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Bahkan seluruh jemaat Tuhan senantiasa menjadi jemaat yang militan di hadapan Tuhan. Menjadi jemaat yang terus memiliki roh yang menyala-nyala untuk datang kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan, iman kami, mujizat penuaian masih terjadi di gereja-Mu di tempat ini Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Inilah seru doa kami Tuhan di hadapan. Inilah kerinduan kami dan kami mengimani Tuhan. Tuhan menjawab tepat pada waktunya. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, yang undang kita semua bangkit berdiri. Kita mau berdoa seperti yang Tuhan Yesus ajarkan. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita akhiri ibadah kita pada hari ini. Mari arahkan hati, kedangkan tangan, terima berkat Tuhan. Terimalah berkat kasih anugerah dari Bapa di surga, sukacita damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan manis Roh Kudus ada bersama dengan Bapak Ibu Saudara sekalian mulai hari ini bahkan sampai Maranatha, selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.